Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Para jamaah, para salikin ngaji kolbu dan serta suluk, semoga kita mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Ta'ala. Mari kita memulai terlebih dulu bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Amma ba'd. Para salikin rahimakumullah, kita telah diberi resep oleh Imam Ghazali. Yang pertama adalah satrul iktisab, yaitu syarat strategi untuk iktisab, yaitu menjalankan, mengupayakan agar kita menjadi orang yang betul-betul dekat dengan Allah dengan berbagai cara, dan ini dikhususkan kepada orang yang baru dan ingin dekat dengan Allah. Yang kedua yaitu satrul ijtinab, syarat atau strategi untuk penghindaran. Ini bagi orang yang remnya sudah pakem, ketika ada masalah maka rem itu sudah otomatis diinjak. Saya tidak mengerti mengapa ada sebagian, bahkan mayoritas umat Islam itu ya tidak mengupayakan dan juga tidak menghindari, sehingga larut begitu saja dengan nafsu-nafsunya. Ini sungguh sangat disayangkan. Nah, karena itu mari kita lanjutkan, masih tetap mengenai iktisab dan ijtinab, mengenai tentang pengupayaan agar kita menjalankan tugas-tugas dan kewajiban kita, dan juga menghindari seluruh apa yang ada dan itu menjadi ancaman dan hambatan kita menuju Allah. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nawa bima bi ulumiyya fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa li hadzal ma'na qala al-'abidus tsani minnal ubbati wa kanu sab'atan li Yunus. Ini ada satu cerita ahli ibadah, jumlahnya 7 orang, dan beliau berkata kepada Nabi Yunus. Apa? Beliau mengatakan, ya Yunus, inna min nanas min hubbiba ilahim sholawat fala yu'thiruna alaihi say'an. Wahai Yunus, sesungguhnya di antara manusia ada yang ahli sholat, sangat mencintai sholat, lalu tidak mempengaruhi mereka atas sesuatu pun. Artinya pengertiannya begini, sholatnya iya, tapi nafsu jalan terus. Ini bagaimana wahai Yunus? Nah, kira-kira gitu. Ya kira-kira seperti itu ya. Banyak orang ya sholat iya, tapi untuk syahwat, untuk mengenai nafsu masih jalan terus. Falyu'thiruna alai syai'an, meskipun dia sholat, tetapi dirinya itu tidak bisa meninggalkan sesuatu itu, yaitu menyakiti orang lain, nafsu. Kemudian wahya umudul ibad, sedangkan sholat adalah tiang berbagai ibadah.
Jadi kalau sholatnya saja keter, ya, nafsunya yang mengemuka, ya sudah, apa yang terjadi terjadilah, kita tidak tahu, itu masing-masing kan. Dengan demikian, maka dengan demikian ini adalah bagian dari yang dilakukan sebagian orang. Bisababati lillahi sadika wa tadru wal ibtihal, dengan mereka menukarkan diri kepada Allah, membenarkan. Ada juga yang memohon penuh dengan sepenuh hati, wal ibnihal, ada sebagian seperti itu, tapi masih menjalankan sesuatu pun yang di luar untuk mendekatkan pada Allah masih dijalankan. Nah, dilanjutkan oleh 7 orang ahli ibadah itu kepada Nabi Yunus, wa minhum man khubbiba alaihi shaum, dan mereka juga ahli puasa. Puasanya Padang, Senin, Kamis, Yaumul Bid, atau apa saja puasa. Fala yu'thiruna alaihi syai'an, tetapi dia juga tidak bisa puasanya itu diam, puasanya itu hudur, mulutnya masih bercengkrama untuk orang lain, pikirannya masih kemana-mana, nafsunya masih kuat. Wa minhum man khubbiba ilaihi shadaqah, selain itu juga banyak di antara orang itu yang ahli sedekah. Fala yu'thiruna alaihi syai'an, tapi sedekahnya itu justru menyakiti orang lain. Dengan sedekah itulah dia tidak bisa membekas mereka. Sedekah itu sesuatu pun nggak ada makna as-shadaqatu tanfi'ul bala, itu nggak ada. Sedekah iya, tapi balanya banyak. Jadi jangan dikira orang kalau banyak harta itu tidak ada bala. Bisa jadi balanya umur sekian, astagfirullahaladzim, jangan sampai terjadi di antara kita, uangnya habis untuk berobat ya, apalagi ada sebagian yang kita ketahui sudah umur kepegang KPK, hartanya dirampas. Naudzubillah. Ini apa? Ini adalah hubbiba ilaihim shadaqah fala yu'thiruna alaihi syai'an, ahli sedekah tapi tidak membekas sedikit pun di dalam hatinya. Wahai Yunus, ana mufassirun laka, aku menjelaskan kepadamu mengapa perilaku mereka itu semuanya itu masih seperti itu. Hadhil khisalu fas'altu la salatika sabrun alal ba'si, mereka sholat tetapi tidak menjaga terhadap kesabaran kalau sudah ada musibah. Dikasih ujian Allah, ngerowengnya nggak karu-karuan. Dikasih ujian, mana sih Gusti Allah, saya itu tiap hari sholat masih dikasih ujian saja. Katanya panjenengan kasih sayang, loh saya sholat nyembah kok masih dikasih ujian. Nah itu. Padahal semua itu harus dalam keadaan pasrah, dalam keadaan ridho terhadap putusan Allah. Mestinya wa taslima li amri azza wa jalla, seseorang itu menjalankan perilaku yang baik itu, sholat yang baik, tetapi juga taslim, pasrah li amrillah, terhadap semua apa yang diatur oleh Allah. Jadi dengan demikian sholat iya, sedekah iya, puasa iya, dia tidak akan yuksiruna alaihi syai'an kalau tidak mengendalikan nafsunya. Waj'al saumata wa sumtu an kulli syai'in, dia puasa sebagai pendiaman diri tapi dia tidak tidak mampu untuk tidak berbicara terhadap sebuah keburukan. Jadi ini namanya tomat, habis tobat kumat. Semua dijalankan tapi begitu ada maksiat lagi, begitu kumpul dengan yang lain kumat lagi. Sehingga ini disebut dengan haji apa? Haji itu ingin tobat tapi pulang haji tomat. Habis tobat kumat ya.
Nah, dengan demikian fa'al shadaqataka kafal adza fa innaka la tasaddaqa bisain afdal minhu. Begitu juga kalau terhadap sedekahnya para mereka yang tidak mampu menahan dari kafal adza, yaitu menahan untuk tidak menyakiti orang lain. Ini juga seperti itu. Fa innaka la saddaqa bisain afdal minhu, maka sedekahnya itu tidak bisa mampu mengerem dari tidak menyakiti orang lain. Kadang-kadang kan kita masih banyak lihat kan, sedekah nih ambil, ini jatahnya sana, dan nanti diumumkan ya. Sedekah tapi suruh umumkan, ini memang ada iklan ini. Maka dengan demikian ini tidak baik. Wala tasumu bisain azka minhu, dan juga tidak akan berpuasa dengan sesuatu yang lebih membersihkan dibandingkan azka minhu, kamu adalah menahan diri dari menyakitkan orang lain. Jadi dengan demikian ibadah itu bagus, tapi ibadah yang paling bagus ditambahi dengan menahan nafsunya dalam rangka tidak menyakiti orang lain. Nah, menyakiti orang lain nafsu itu hati. Karena itu terapinya ya tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita, wa tasfiyatul qalbi, yaitu membeningkan mata hati kita. Wa adzikr, karena zikir itulah tatmainnul qulub, yang bisa menenangkan, yang bisa kita mendekatkan ya tatakallam kepada Allah, wal mujalasah wal mujahadah wal munajat ilallah, hanya dengan zikir. Nah, itu ya Bapak sekalian. Mari kita pada insyaallah ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya sedekah, tetapi kita tidak dalam rangka mengumbar nafsu yang menyakiti orang lain. Maka dengan demikian fa idza alimta anna janibal istinab aula birraati wal istihadi fihi, maka dengan demikian kalau dibandingkan antara iktisab dengan ijtinab, fa idza alimta, kalau engkau mengetahui anna janib, maka sesungguhnya menghindari itu ya aula, lebih harus diutamakan mirrogatil bil istihad, istinab aula birri'adah, dengan dijaga betul, menghindari itu harus dijaga betul, wal istihadi fihi, dan harus bersungguh-sungguh padanya. Jadi karena apa? Karena kita itu harus pada tingkat dua. Kalau tingkat pertama iktisab, semua dilakukan, pokoknya dilakukan sedemikian rupa agar tidak ada hambatan. Tapi orang kan pasti ada hambatan. Kalau sudah ada hambatan, ada ancaman, maka ijtinab, kita harus mampu rem yang pakem agar tidak terpengaruh terhadap nafsu tersebut. Saya lanjutkan. Fa in khasolaka satrani jami'an iktisabul istinab, yang bagus bagi orang itu khasola, yang berhasil laka bagi kita semua itu satroni, kedua-duanya itu ya kita mampu iktisab dan kita juga mampu istinab. Kita mampu mengupayakan untuk mengamalkan perintah Allah, tetapi kita juga mampu menghindari terhadap ancaman dan hal-hal yang merusak ibadah kita. Faqatis takmal amruka, maka dengan ini sungguh sempurna manusia itu, seluruh urusan manusia itu sempurna karena remnya ya kuat, amalnya, ubudiyahnya juga dijalankan dengan baik. Fakhasola muradik, maka dengan demikian orang seperti ini yang akan khasola, berhasil muradika terhadap tujuan kita. Wa qad salimta wa ghanimta, maka sungguh ini akan sukses dan selamat. Wa wal muflihun, dan ini adalah orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Sekarang kalau boleh milih yang mana antara iktisab dan istinab? Wa illam tablugh illa hadiha, kalau kita tidak mampu dua-duanya, menurut Imam Ghazali, fal yakun dalika janibil istinab, maka sebaiknya Anda lebih utamakan yang menghindari.
belajar ngerem, jangan ngegas terus urusan dunia itu kayak apa gitu loh. Jadi remnya itu harus pakai, ada apa kemarin self warning ya, ada warning, oh ini bahaya, ini kuning, jangan diterjang, apalagi merah, itu langsung ada alarmnya, itu harus kuat ya. Fataslam in lam ta'nam, maka engkau akan selamat mesti engkau belum sukses. Selamat. Coba kalau kita mobil kita ada remnya, selamat nggak? Selamat. Tapi kalau nggak ada rem, ngalor ngidul, aduh, ngegas terus, mau ngegas nggak bisa, paling pindahin gigi dari 4 ke 3, 3 ke 2, ya rampal giginya karena nggak ada rem. Nah, karena itu belum selamat tapi belum sukses tapi selamat kalau punya istinab, yaitu punya menghindari temuan ancaman. Wa illa khasirat satroni jami'an, dan jika tidak engkau akan merugi dua-duanya. Kalau ya tidak punya istinab, ya tidak punya iktisab, udah remnya blong lompong, nabrak sono nabrak sini, tidak tahu arah kemana. Dan ini seperti orang yang tidak tahu arah hidupnya mau kemana. Seperti biasanya saya umpamakan di perempatan per 5 Gumul ya, itu. Gumul itu mana? Tiano ya? Kediri itu kan cabangnya banyak. Duduk di depan mobil ini tidak tahu, hari-hari sholat, waktu makan, tapi tidak tahu kemana Allah, karena dia tidak pernah tahu apa tujuannya, karena dia tidak pernah menuju ma'rifatullah. Seperti halnya kalau biasanya saya simpang 5 Semarang, ada mobil tolak kemana ya, umur 50, umur 60, kok nggak tahu ya arah saya. Kira-kira gitu, karena tidak apa? Karena mereka apa? Tidak punya istinab wal iktisab, tidak punya bagaimana mengupayakan dekat dengan Allah, dan bagaimana tidak bisa istinab untuk menghindari semua ancaman Allah. Wa man yanfa'u qiyamal lail ta'abuh, dan tidak merempat bagimu pelaksana sholat malammu, tsumma tuhbitu bi iradatin wahidin, namun selanjutnya engkau menghapuskannya dengan satu keinginan tadi, menyakiti orang lain, hilang. Wa ma yuhnika syamun naharan tawilan tsumma tuslu bi kalamin wahidatin, dan apa yang kamu lakukan puasamu siang hari yang panjang tawilan, tsumma tuslu kamu rusak bi kalamin dengan satu kalimat saja, wahidatin, ujub, fitnah, hilanglah amal kita itu. Jadi dengan demikian ini adalah amalan hati yang menyangkut dalam rangka meningkatkan diri pada Allah. Jadi moga-moga kita minimal, moga-moga salah satunya, tapi insya Allah moga-moga kita dua-duanya kita upayakan untuk kita jalankan. Walaqad ruwina an Ibni Abbas radhiyallahu anhu annahu qala mata kulu fil rajulaini afdahuma kafiran wal khairi kafiran sarrin wal akhar qalilan khair qalilun sarrin. Ibnu Abbas ditanya oleh sahabatnya dan mendengar dari Rasulullah SAW, apa pendapat Anda terhadap dua orang? Yang satu adalah kasirul khair, kasirul sair. Orangnya banyak kebaikan juga banyak kejelekan, ya tomat tadi. Yang lain bal akhar qalilul khair qalilun sar, sedikit yang baik tapi juga sedikit yang sarin. Apa jawaban beliau? Qala la a'dilu bisalamati syai'an, tidak, aku tidak akan menimbang sepadan keduanya kecuali terhadap yang penting selamat. Tadi apa? Yang selamat berarti ijtinab. Belum sukses tapi selamat. Jadi remnya harus kuat. Jadi harus memperbaiki diri terhadap semua apa yang ada larangan itu, kita awareness-nya, kepeduliannya itu kita harus kuat. Nah, itu jawabannya. Yang penting golek selamat ya.
Ini jadi ingat saya. Orang itu kadang-kala Allah itu sudah ngasih S3. Seluman selamat. Tenang, tapi Allah kasih kita terus rezeki. Selamat. Padahal konconnya sekolah naik KPK semua. Banyak. Tapi astagfirullah, naudzubillah ya. Karena kita harus gandolnya nak Gusti Allah. Akhirnya tenang saja, selumun Allah ngasih selamat. Nah, yang kita golek kan selamat kan? Selamat naik dunia, selamat naik akhirat. Oke. Jadi itu ya. Wa mithalu ma qulna wa halul marid, seumpama orang yang kamu itu sedang sakit, ya. Dzalika anna mu'alatul maridul nisfani, hal itu lantaran pengobatan orang sakit itu ada dua bagian. Orang berobat kalau sakit itu kan dua. Nisfun huwa dawa wa nisfu huwal istima. Yang pertama, orang itu adalah dawa, golek obat, cari obat. Yang kedua, sebagainya wanisfun wal istinab, yang keduanya adalah berpantang. Kira-kira yang penting obat atau berpantang? Berpantang. Nah, obat itu kan kuratif, sudah sakit baru obat. Tapi kalau berpantang, bagaimana makannya dijaga, kolesterolnya tidak tinggi, asam uratnya tidak tinggi, ya. Tidak ada hipertensi, tidak ada gula, itu yang dijaga, baru sehat. Tapi kalau semua dihantam promo, ya sudah. Nah, karena itu selamat itu nomor siji. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Intinya selamat dan dunia, selamat dan akhirat, mlebu surga. Kira kan gitu aja. Nah, lalu jika keduanya telah digabung, fa instama'a wa annaka bimarid qad bari'a wasoh. Kalau digabung sakit sungguhlah telah sembuh dan sehat. Kalau sakit diobati. Wa illa fal istima'u bi aula, maka jika tidak maka berpantang itu lebih utama aula daripada sakit. Menjaga sakit itu harus diutamakan daripada nunggu sakit nanti tak obati. Nah, ini orang yang enggak pas. Idlayan fa'dawa ma'atarkil istima, tidaklah tepat orang memakan obat tapi pantangannya dilanggar. Logik ya ini ya, Imam Ghazali itu logik banget ini. Jadi kita harus berpantang, artinya kita harus istinaf, mengerem sebenarnya semua hal-hal yang merusak amal kita. Walaupun yanfa'al istima'i ma'atar kedawa, dan sesungguhnya berpantang bisa bermanfaat kendati disertai dengan meninggalkan obat. Nah kalau sudah sehat ya nggak usah obat. Nanti ada namanya toksin yang bisa meracuni tubuh kita, karena apalagi obat kimia. Karena itu ngerem itu lebih baik daripada nambah dosa. Ngamal aja belum tentu diterima kok nambah dosa. Nah, itu kan? Enggak ada susuk nanti naik Gusti Allah, enggak ada kembalinya, rugi. Ya, walaqad qala, seperti yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aslu kullu dawa'ihil himyah, sumber setiap obat adalah berpantang. Ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal makna biha wallahu alam annahu tughni an kulli da'in, maka pengertian ini semoga Allah kita itu bisa melakukan berpantang dan kita mencukupkan, tidak usah pakai obat, obatnya hanya satu, berpantang. Para salikin jamaah suluk dan para jamaah semuanya Zoom rahimakumullah, walidha yuqalu inna ahlal hindi jullun ma'alatihim khimyah. Diketahui di dalam ilmu medis bahwa ahlul hindi, orang Hindi, orang India itu sehat karena bil himyah, dengan pantang. Seperti orang Cina lah katakan gitu kan. Bimadil marid anil akli wasurbi wal kalmi iddati ayamin. Caranya apa? Pantang makanannya, jangan melebihi minumannya, jangan beralkohol, berbicaranya,
sekedarnya saja, fayabra'u wa yusihu dzalika li ghairi, maka orang akan sembuh dan sehat karena berpantang bukan dengan cara lain. Jadi istinab yang diutamakan. Tapi kita tidak mungkin istinab kalau tidak pernah takut pada Allah, kalau tidak pernah tawadhu, qanaah, takwa. Nah, kekangnya kemarin kan takwa. Nah, fatabayyana laka bihadhi an taqwa milakul maka telah jelaslah bahwa dengan keterangan itu bahwa takwa adalah sendi suatu persoalan kehidupan, milakul amr, yang menjadi sendi dari semua sendi itu takwa. Unsurnya apa? Wa jauharu ahluhum taubaqah ulya minal ubud. Unsurnya takwa itu apa? Yaitu ahlul ibadah atau bakutul ulya, yaitu ahli tobat, wa minal ubah, dan diantaranya harus tertinggi di dalam beribadah. Insya Allah seperti yang kita lakukan ini dalam rangka apa? Al-ulya minal ubad, kita berupaya menjadi hamba yang tertinggi di dalam beribadah. Fa'alaika bimadil mazhudi fi dzalik, maka wajib bagimu mengerahkan segenap kemampuan kita untuk takwa itu, untuk suluk itu, untuk ibadah itu, untuk zikir itu. Untuk apa? Syarfi, ya, agar kita itu syaraf itu cahaya, ya, agar kita bisa cahaya dan seluruh kita itu kullil inayah, segala sesuatu itu illa dzalik, semua itu harus kita dalam rangka apa? Dalam rangka tadi khimyah tadi, berpantang ya dalen, ditujukan, diniatkan untuk menuju Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala taufiq bi rahmatih. Semoga Allah memberikan pertolongan kita. Allah yang Maha Tinggi, pertolongan taufik wa bi rahmatih, dan dengan segala rahmatnya diberikan pada Allah. Dan ini mengakhiri tentang 4 hal yang menghantui kita, yang menghadang kita. Masih ingat? 1 adalah dunia, 2 makhluk, 3 nafsu, yang keempat apa kemarinnya? Saya ulang ya. Nafsu, ya, yang terakhir nafsu. Jadi nafsu dari 4 yang akan menghambat kita menuju Allah. Nah, untuk itu apa yang harus kita jaga? Panca indera kita. Nah, besok kita akan bicara faslun fi adzail arba'ah allati hiyal usul. Ada 4 hal yang harus dijaga agar amal-amal kita itu, semua panca indera kita itu menuju Allah, mulai dari mata, telinga, perut, dan sebagainya. Terima kasih. Demikian, moga-moga ngaji kita mendapatkan ridha dan maghfirah dari Allah Ta'ala. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.